dunia tempat dia tinggal di kehidupan sebelumnya, ada akademi terkuat di benua Douluo, yang disebut Akademi Shrek. Setelah kebangkitan Akademi Shrek, hal terpenting adalah pohon emas kuno. Dengan pohon emas kuno ini, Akademi Shrek selalu menjadi kekuatan utama di dunia itu. Energi kehidupan pohon emas kuno telah melahirkan banyak pembangkit tenaga listrik Shrek. Meskipun kemudian dihancurkan, ketika berakar dan tumbuh kembali, ia bahkan menjadi parasit dari ibu sebelumnya, dan akhirnya berevolusi menjadi pohon kuno abadi, yang ada sebagai inti kehidupan planet itu. Dan pohon emas di depanmu ini jelas merupakan cabang dari pohon emas kuno. Hal ini sangat umum di kerajaan Richen. Pohon emas kuno juga disebut pohon kehidupan kuno, artinya tidak sedikit pohon kehidupan kuno di Kekaisaran Richen. Pantas saja nafas kehidupan di dunia ini begitu kuat. Dia semua ingin pergi ke Kekaisaran Richen dan mendapatkan kayu emas. Apakah tidak ada yang membutuhkannya? Kayu emas yang diukir menjadi ornamen juga merupakan keberadaan yang sangat berharga. Ini sangat indah dan ringan. Lebih mudah dipakai daripada logam mulia, dan juga dapat memelihara dirinya sendiri dengan bantuan dewa. Gadis rubah api masih ada usaha. Tapi tetap tidak ada yang merespon. Yah, jika itu masalahnya, maka Cao Xin tidak siap untuk terus membuang waktu, masih ada banyak lelang di belakang. Pada saat ini, ia tiba-tiba bergerak di dalam hatinya, 100 koin elemen, ada penawar untuk 100 koin elemen. Benar saja, ada orang yang tahu barangnya. Senyum di wajahnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Seseorang benar-benar membuat penawaran. Sebagai lot pertama, kayu emas jelas tidak terlalu optimis tentang pelelangan besar, sekarang ada orang yang menawar, itu lebih baik daripada yang dingin. Namun, ini adalah tawarannya. Pada akhirnya, tumpukan kayu emas dengan berat total 68 kg dilelang dengan harga cadangan. Di tribun, Tang San menghela nafas panjang, dengan sifatnya yang tenang, wajahnya tidak bisa membantu menunjukkan sedikit kegembiraan saat ini. Zhang Haoxuan mengerutkan kening di sampingnya. Apakah kamu benar-benar yakin benda ini berguna? Bisiknya. Tang San mengangguk diam-diam, dia tidak menjelaskan apapun kepada guru saat ini. Beberapa hal tidak pantas untuk dikatakan. Dan pohon emas ini lebih dari berguna. Cukup berguna. Dan berbagai kegunaan jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh Zhang Haoxuan bahkan jika dia ingin mematahkan kepalanya. Bagi Tang San, kepentingannya bahkan lebih tinggi daripada api surgawi, dan itu bahkan merupakan hal terpenting yang terkait dengan pertumbuhannya di masa depan. Lot kedua dikirim dengan cepat, itu adalah semacam harta yang dapat meningkatkan kekuatan pembuluh darah, antusiasme untuk pelelangan segera dihidupkan kembali. Tapi Tang San tidak terlalu tertarik dengan hal-hal klan monster ini. Jika dia ingin meningkatkan kekuatan garis keturunan dari transformasi Dewa Iblis, dia hanya perlu menemukan monster yang lebih kuat dari kekuatan garis keturunannya sendiri dan secara langsung menyerap kekuatan garis keturunan mereka. Dan harta surga dan bumi semacam ini tersedia di toko Carry Academy. Tidak ada kayu emas di toko perguruan tinggi, aku tidak tahu apakah itu karena toko perguruan tinggi tidak menyukainya, atau karena kayu emas tidak pernah muncul di sisi keluarga monster Kekaisaran Tianyu. Jika bukan karena keinginan untuk mengambil kebocoran, Tang San ingin pergi sekarang. Dia tidak sabar untuk kembali untuk menangani Skyfire Fine Iron dan Golden Wood miliknya. Dua hal ini akan sangat membantunya. Duduk di sebelah Tang San, Zhang Haoxuan bisa dengan jelas merasakan suasana bahagia Tang San saat ini. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat memahami murid ini lebih dan lebih. Saat ia terus tumbuh, Tang San secara bertahap memberinya perasaan yang mendalam. Sebelum Tang San mengabaikan bahayanya sendiri dan risiko kemampuannya untuk mengekspos dirinya sendiri, dia masih akhirnya membunuh kalajengking cakar raksasa, dan membawa kembali mayat dua pengikut manusia, yang membuatnya merasa lebih nyaman dengan anak ini. Tidak peduli rahasia apa yang dia miliki, hatinya sepenuhnya berada di sisi manusia, tidak diragukan lagi. Dalam organisasi penebusan, satu-satunya generasi muda yang dapat dibandingkan dengannya mungkin adalah Mei Gongzi penebusan tingkat biru. Tentu saja, dalam organisasi, kepentingan Mei Gongzi hampir dapat dikatakan sebagai yang pertama, dan bahkan harapan seluruh penebusan jauh dari sebanding dengan Tang San yang kurang dikenal. Beberapa lot berikutnya adalah semua jenis harta surga dan bumi, dengan fungsi yang berbeda, tetapi kebanyakan dari mereka terkait dengan peningkatan darah. Dan ras yang ditargetkan juga berbeda, dan mereka telah dilelang dengan banyak uang. Tapi Tang San tetap bergeming, hanya dia menunggu dan mengamati. Hampir semua barang ini tersedia di toko perguruan tinggi Carry College jelas merupakan perguruan tinggi pertama di kota Carry yang memenuhi reputasinya. Hanya saja sekarang dia tidak bisa benar-benar memindahkan hal-hal baik di akademi. Lot berikut diyakini disukai oleh banyak orang. Ini memiliki manfaat yang tak terukur bagi kita untuk menembus level dewa. Seperti yang kita semua tahu, ketika pembangkit tenaga listrik tingkat 9 dari berbagai ras menerobos level dewa, kemungkinan besar hambatan bukan garis keturunan kita. Kekuatan adalah kekuatan spiritual yang perlu berevolusi dengan kekuatan garis keturunan. Hanya evolusi terkoordinasi dari keduanya yang akhirnya dapat menembus kemacetan. Budidaya kekuatan spiritual sangat sulit untuk sebagian besar ras, kecuali untuk ras tertentu, beberapa ras. Oleh karena itu, harta surga, materi, dan bumi yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan spiritual menjadi lebih berharga. Apa yang akan kita lelang selanjutnya adalah harta surga, materi, dan bumi yang berharga ini. Ada total 12 buah matahari ungu. Untuk meningkatkan kultivasi spiritual, sangat membantu. Harga awalnya adalah 300 koin elemen.
Setiap kali harganya naik, tidak kurang dari 10 koin elemen. Gerobak didorong ke atas, dan dari dudukannya, aku bahkan tidak bisa melihat isinya, hanya bisa melihat lingkaran ungu samar di perisai. Tang San hanya bisa melihat dengan penglihatannya, itu adalah 12 buah ungu yang sedikit lebih besar dari ibu jari, dengan lingkaran ungu samar di atasnya. Buah jenis ini juga ada di toko Carry Academy, dan jumlahnya sangat jarang. Tang San telah mencoba merasakannya, dan itu memang sangat membantu kekuatan spiritualnya. Dia baru saja menginfeksi napas, dan itu sangat membantunya. Hanya saja kekuatan mentalnya kini berada di urutan ke-9, kecuali jika diambil secara langsung, peningkatannya masih terbatas. 300 koin elemen, ini jelas merupakan harga setinggi langit. Seperti yang dikatakan hati, harta yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan spiritual sangat berharga. Harga transaksi beberapa lot sebelumnya tidak melebihi 200 koin elemen. Guru, ini dia. Tang San mengangguk ke Zhang Haoxuan di sampingnya. Oke, Zhang Haoxuan tidak bertanya lagi, dia bahkan memotret kayu emas untuk Tang San, apakah masih kurang? Lelang dimulai. 330, 340, 350, 360. Pelelangan Xiangguo baru saja dimulai, dan segera mencapai klimaks. Jelas, tidak sedikit monster yang ingin meningkatkan kekuatan spiritualnya. Hampir dalam sekejap mata, itu menembus 400 koin elemen. Zhang Haoxuan menoleh dan melirik Tang San, harganya terlalu tinggi. Tang San sedikit mengangguk padanya dan berkata, ini sepadan, dan jangan lupa, kami memiliki peluang diskon 50%. Mata Zhang Haoxuan berbinar, ya. Tang San telah menang dalam pertarungan binatang itu sebelumnya, dan ada banyak diskon 50%. Semakin tinggi harganya, semakin menguntungkan. Dia segera pergi ke depan dengan tawaran. 450, 460. Ketika harga lelang melebihi 500, tingkat kenaikannya sangat melambat. 520, 520. Oke, 530. Alasan harga buah siang ini terus naik. 600. Seorang penawar telah menawarkan 600 koin elemental. Apakah ada yang lebih tinggi? 610, 610. Apakah ada yang lebih tinggi? 700. Beberapa penawar langsung menawar 700 koin elemen. Jelas, yang ini tidak bisa dihindari. Apakah ada teman yang mau bersaing? Buah hydrangea ini berkualitas sangat baik dan dalam kondisi terbaik. Dipetik paling matang waktu adalah waktu ketika efeknya terbaik. Jika 12 buah siang disediakan oleh pengikut, mereka bahkan dapat digunakan sebagai dasar untuk promosi tingkat dewa. Semua orang tahu betapa berharganya buah siang. Di seluruh benua, outputnya tidak akan melebihi 100 buah per tahun. Sangat jarang 12 buah muncul di lelang sekaligus. Alasannya sulit untuk dijual, tetapi harga mata uang elemen 700 jelas melebihi ekspektasi psikologis sebagian besar penawar. Dan ini jelas bukan yang terbaik hari ini. Lagi pula, tidak ada yang terus bersaing. 700 untuk pertama kalinya, 700 untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, kesepakatan. Petik 2. 12 buah siang akhirnya dijual dengan harga tinggi dari 700 koin elemen. Tentu saja, mereka adalah Tang San dan Zhang Haoxuan, dua tuan dan murid. Jika tidak ada diskon 50%, sekarang, koin elemen yang mereka bawa telah habis. Ketika diskon 50% digunakan pada buah siang, mereka akan memiliki lebih dari 300 koin elemen yang tersisa. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, efek buah siang dalam meningkatkan kekuatan spiritual dan memelihara lautan roh sangat baik. Tidak hanya dapat digunakan untuk Dubai, meningkatkan kekuatan spiritualnya, dan membantunya naik ke peringkat kelima. Pada saat yang sama, Wu Bingji, Guli, dan Cheng Zicheng juga membutuhkan kekuatan spiritual, terutama Guli, di mana perubahan waktunya juga membutuhkan kekuatan spiritual. Belum lama ini, Tang San juga mengajari mereka metode kultivasi mata setan ungu, tetapi kemajuan mereka dalam kultivasi jauh lebih buruk daripada Dubai. Dengan bantuan buah siang, setidaknya dapat membantu mereka memasuki tahap pertama dari murid sihir ungu, dan meningkatkan dan menstabilkan kekuatan mental mereka. Uang itu sepadan. Promosi mereka adalah promosi Tang San. Lagi pula, dengan pengecualian Wu Bingji, tidak ada yang melampaui tingkat kelima. Dalam pelelangan berikutnya, Tang San tidak mengambil gambar lagi, meskipun dia masih memiliki lebih dari 300 koin elemental yang tersisa, itu tidak lagi cukup untuk membeli harta berharga itu. Dan Tang San juga akan meninggalkan sejumlah uang untuk membeli beberapa bahan yang dia butuhkan. Dengan peningkatan kultivasinya, semakin banyak hal yang dapat dia lakukan sekarang, terutama karena dia memahami dunia dengan lebih baik dan lebih baik, itu juga memungkinkan dia untuk memiliki rencana yang lebih sempurna untuk masa depannya. Mampu bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Oleh karena itu, sementara dia perlu meningkatkan dirinya sesegera mungkin, dia juga perlu membiarkan dirinya memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat sebelum basis kultivasi ditingkatkan. Setidaknya harus ada kekuatan bertarung yang bisa menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat 9. Di pelelangan, ada banyak klimaks, dan memang ada banyak hal baik di antara harta surga dan bumi, beberapa di antaranya tidak tersedia di toko Akademi Carry. Tetapi harganya juga sangat tinggi. Tang San dan Zhang Haoxuan hanya bisa melihatnya. Misalnya ada buah yang mata Zhang Haoxuan agak merah, namanya buah Denglin. Benda ini digunakan untuk menembus level dewa. Saat menerobos, itu dapat sangat meningkatkan persepsi langit dan bumi, dan pada saat yang sama membuat darah mendidih. Ini sangat meningkatkan kemungkinan menembus level dewa.
Harga transaksi terakhir dari benda ini adalah 10.000 koin elemen. Pada harga ini, guru dan murid Tang San hanya bisa melihatnya. Dengan pelelangan buah siang, pelelangan juga mencapai klimaks terakhirnya. 3 lot terakhir bahkan lebih mahal. Ini adalah lelang 3 jenis darah. Lelang darah itu unik untuk keluarga monster Kekaisaran Tianyu. Seperti yang kita semua tahu, selain kultivasi terus-menerus, cara termudah untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan seseorang adalah dengan menyerap dan menyaring darah dari tingkat yang lebih tinggi dari keluarga yang sama, sehingga membuat garis keturunan seseorang mendidih, berdampak pada tingkat yang lebih tinggi, dan bahkan meningkatkan peringkat garis keturunannya sendiri. Dan 3 garis keturunan yang dilelang pada akhirnya adalah 2 jenis garis keturunan emas, ditambah 1 garis keturunan di atas emas. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan Kaisar Iblis besar yang bisa disebut di atas emas. Kamu dapat melihat betapa berharganya itu. Begitu 3 pembuluh darah keluar, penonton mendidih. Penawaran itu begitu kuat sehingga ada orang-orang kuat yang bergegas keluar dari kamar pribadi, dan hampir terjadi perkelahian besar. Tidak sampai dengusan dingin mengejutkan penonton bahwa situasinya stabil. Jalankan kembali lelang. Jenis garis keturunan emas pertama yang dilelang adalah persis apa yang Tang San kenal, garis keturunan pudel emas Song Junho, garis keturunan singa emas. Kemampuan bawaan yang melekat pada garis keturunan singa emas adalah api suci emas, dan Tang San dapat dengan jelas melihat kekuatannya. Garis keturunan singa emas ini ditinggalkan oleh pembangkit tenaga singa emas urutan ke-9, dan beratnya 1 kilogram. Untuk semua orang kuat dari klan singa, itu adalah harta yang tak tertandingi, dan ini adalah kesempatan besar untuk mengubah mereka menjadi klan singa emas. Singa itu sendiri adalah keluarga yang kuat di antara monster. Berbagai cabang sangat kuat, dan persaingannya sangat ketat seperti yang bisa dibayangkan. Pada akhirnya, itu dimenangkan oleh Raja Singa tingkat dewa dengan harga 9.000 koin Tianyu. Ya, itu adalah koin Tianyu, bukan koin elemental. 9.000 koin Tianyu setara dengan 90.000 koin elemen. Angka astronomi mutlak, dan hanya ras kuat ini yang memiliki latar belakang untuk keluar. Jenis kedua dari garis keturunan emas yang diambil adalah yang paling membuat iri Tang San. Garis keturunan Golden Leopard juga merupakan garis keturunan emas dari klan Leopard. Evolusi utama merek transformasi macan tutul kilat Tang San ada di arah ini. Jika dia bisa mendapatkan garis keturunan macan tutul emas, itu pasti akan sangat meningkatkan transformasi dewa iblisnya. Tentu saja, dia tidak bisa membelinya. Penampilan darah emas ini eksklusif untuk pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang berpartisipasi dalam pelelangan. Dengan kata lain, tujuan mereka datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan adalah hal ini. Persaingan pun tak kalah sengit, pada akhirnya 8.000 koin Tianyu dimenangkan oleh klan macan tutul yang kuat. Diskon 50% Tang San tidak diketahui sampai check out terakhir bahwa hanya lelang dengan kurang dari 1.000 elemental koin yang valid. Pada saat ini, dia sedikit aneh, mengapa tidak ada ras kuat yang datang kepadanya untuk bekerja sama, sehingga mendapatkan kemungkinan diskon 50%. Lelang darah terakhir juga merupakan poros utama terakhir dari seluruh lelang. Ketika darah ini diangkat, ada juga 4 pria kuat yang mengikuti pada saat yang sama. Keempatnya menjaga di sekitar gerobak. Semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Setiap orang memiliki bantalan yang kental, tetapi Tang San dapat merasakan bahwa jelas ada fluktuasi spasial yang sangat kuat di sekitar tubuh mereka, dan banyak darah yang akan ditampilkan di dalamnya tampaknya terisolasi di ruang lain yang serupa. Tidak diragukan lagi, ini adalah pembangkit tenaga listrik dari klan monster merak. 4 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa benar-benar keluar untuk banyak hal, yang menunjukkan pentingnya lot ini. Tubuh Kausin gemetar sedikit karena lot ini, pertama-tama dengan hormat memberi hormat kepada 4 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari klan monster merak, dan kemudian perlahan berkata, lot berikutnya juga yang besar terakhir hari ini. Aksis. Aku juga bertanya kepada mereka, yang sebelumnya impulsif secara emosional untuk mengendalikan emosinya. Hari ini, merupakan kehormatan besar bagi kami, pemilik kota Kerry City, untuk datang ke pelelangan ini secara langsung untuk menyaksikan sejarah pelelangan ini. Petik 2. Kalimat terakhir tidak diragukan lagi merupakan ancaman. Penguasa kota Kerry City secara alami adalah Raja Iblis dari klan Iblis Merak kontemporer, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis tingkat ke-11 dengan garis keturunan paling atas. Dengan orang yang bertanggung jawab ini, bahkan jika keberadaan level yang sama tiba, dia tidak akan pernah berani melakukannya dengan mudah. Bagaimanapun, kekuatan Raja Iblis Merak besar tidak sebanding dengan Raja Iblis Agung biasa. Benar saja, setelah mendengar kata-kata alasan hati, penonton jelas jauh lebih tenang. Dan semua mata tertuju pada gerobak di tengah. Kausin dengan hati-hati mengangkat penutup emas di atas, memperlihatkan perisai melingkar di dalamnya. Di dalam paspor, lingkaran warna-warni muncul hampir seketika. Ketika lingkaran cahaya berwarna ini muncul, semua monster yang hadir, termasuk Tang San, merasa pusing. Ya, darah ini berwarna-warni dan terlihat sangat indah dan mengharukan. Di sekitar darah 7 warna, lingkaran cahaya berwarna samar jelas berfluktuasi. Warna 7 warna ini memberi orang perasaan yang mempesona, seolah-olah jiwa akan diserap olehnya. Bahkan Zhang Haoxuan tidak tahu asal-usul darah ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa nilai darah ini yang dapat dijaga oleh 4 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa secara pribadi pasti sangat tinggi. Gadis iblis klan rubah merah membungkuk hormat ke darah dengan kilau warna-warni, dan kemudian berkata dengan hormat, darah ini berasal dari salah satu pembangkit tenaga listrik tertinggi klan kami, rusa 7 warna.
Kaisar Iblis. Aku sangat beruntung bisa dapat untuk muncul dalam pelelangan kita kali ini. Aku yakin aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang legenda Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna. Darah ini mengandung setetes darah tubuh Kaisar Iblis. Nilainya tak terhitung. Darah ini tidak berasal dari kota Keri kami, tetapi kiriman dari keluarga leluhur kami. Itu datang khusus untuk mendukung lelang kota Keri kami. Garis keturunan Kaisar Setan Rusa Tujuh Warna. Tang San benar-benar telah melihat legenda tentang Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna di klasik, dan juga mendengarnya dari para guru Akademi Penebusan. Yang ini, di keluarga monster Kekaisaran Tianyu, adalah eksistensi yang benar-benar legendaris. Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna juga dikenal sebagai Kaisar Iblis Elemental. Jika kamu berbicara tentang kekuatan tempur saja, yang ini dulunya menempati peringkat kelima di seluruh istana leluhur, termasuk Kekaisaran Richen dari suku roh. Itu adalah yang kuat di antara yang kuat. Sangat disayangkan bahwa klan Rusa Tujuh Warna adalah klan tunggal yang legendaris, juga dikenal sebagai klan yatim piatu. Yang disebut klan tunggal berarti hanya ada satu orang, dan tidak ada klan, itu adalah satu klan. Duzus umumnya adalah keberadaan yang bermutasi dari ras yang kuat, dan mutasi yang sama hampir tidak mungkin muncul. Duzu tidak semuanya kuat, dan ada beberapa yang bermutasi menjadi Duzu dan menghilang ke dunia. Tapi begitu ada orang yang kuat di antara satu klan, itu akan menjadi keberadaan yang sangat kuat. Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna adalah perwakilan legenda Duzu. Di antara monster di Kekaisaran Tianyu, klan Rusa tidak dianggap kuat, atau bahkan keberadaan yang relatif lemah. Sampai kemunculan Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna. Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna pada awalnya adalah garis keturunan yang diserap Tang San, yang disebut Iblis Rusa Badak Roh. Tapi itu adalah keputusan bakat, keputusan untuk menjadi pintar. Mengandalkan pikiran teliti dari Iblis Rusa Badak, ia menemukan jalannya sendiri selangkah demi selangkah, dan membiarkan garis keturunannya berevolusi dan bermutasi di lautan elemen. Pada akhirnya, itu menjadi makhluk kuat yang dapat mengendalikan 7 elemen air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, dan ruang pada saat yang bersamaan. Dan bergegas ke tahta Kaisar Iblis dalam satu gerakan. Dengan promosinya menjadi Kaisar Iblis Besar, status seluruh klan Rusa, terutama klan Iblis Rusa Lingki di Kekaisaran Tianyu, telah meningkat tajam. Setan Rusa Badak sama terkenalnya dengan Rusa Emas. Sangat disayangkan bahwa Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna yang agung ini adalah satu klan, dan bahkan keturunannya tidak dapat mewarisi garis keturunannya yang kuat, dan garis keturunan Rusa Tujuh Warna juga telah berakhir dengan itu. Bagaimanapun, Valanstar bukanlah alam dewa yang sebenarnya, meskipun ada energi besar dan sumber daya yang sangat besar di sini. Tapi itu tidak memiliki aura surgawi dari alam dewa, jadi tidak peduli seberapa kuat Kaisar Iblis, hidupnya akan berakhir suatu hari nanti. Terlebih lagi, tidak ada perdamaian total antara Kekaisaran Tianyu dan Kekaisaran Kaya, dan sering terjadi perang. Dengan kekuatan tiraninya, Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna pernah memimpin Kekaisaran Tianyu untuk mengalahkan Kekaisaran Richen. Namun, dia terluka parah dalam perang, bagaimanapun, orang kuat keluarga tunggal ini tidak memiliki banyak pendukung di istana leluhur karena dia tidak memiliki warisan lanjutan, dan karena dia terlalu kuat. Itu akhirnya jatuh dan menjadi sejarah paling legendaris dari garis keturunan Iblis Rusa. Ada legenda tentang Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna, yang selalu menjadi legenda paling suci dari garis keturunan Iblis Rusa. Setan Rusa selalu dikabarkan bahwa suatu hari, Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna baru akan muncul, dan bangsawan dari garis keturunan Iblis Rusa Badak akan datang dari sini. Sangat disayangkan bahwa dalam sejarah, ada Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna yang hebat. Justru karena inilah lelang ini sebagai poros utama terakhir sangat berharga. Itu tidak hanya sesederhana garis keturunan Kaisar Iblis Besar, tetapi juga berasal langsung dari warisan darah Kaisar Iblis Besar itu sendiri. Ini sangat penting, terutama bagi silsilah Iblis Rusa, melampaui segalanya. Mengapa darah ini dibawa ke kota Keri untuk dilelang? Jelas ada makna yang dalam juga, karena di sekitar kota Keri merupakan tempat berkumpulnya setan Rusa terbesar. Tanpa keberadaan Raja Iblis Rusa Tujuh Warna, garis keturunan Iblis Rusa yang lebih lemah secara alami tidak akan dapat memasuki pusat Kekaisaran Tianyu. Keluarga kerajaan mereka, klan Rusa Emas dan Iblis Rusa Lingki semuanya tinggal di sini di kota Keri. Terlepas dari kenyataan bahwa klan Rusa itu sendiri tidak terlalu kuat, itu adalah salah satu dari sedikit ras di klan monster yang pandai dalam bisnis. Menjadi ahli dalam bisnis berarti menjadi kaya. Klan Rusa sendiri bersahabat dengan klan monster Merak, dan dilindungi oleh Raja Iblis Merak. Meskipun kota Keri terletak di perbatasan, tidak jauh lebih buruk daripada kota-kota besar lainnya dalam hal kekayaan. Ada banyak kredit di sini milik garis keturunan setan Rusa. Pengadilan leluhur melelang darah Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna, tujuannya sangat jelas, untuk mendapatkan kekayaan dalam jumlah besar bagi klan Rusa. Dan ini adalah konspirasi, konspirasi yang tidak bisa ditolak oleh klan Rusa. Meskipun dia tahu bahwa bahkan jika dia mendapatkan garis keturunan Kaisar Iblis Besar Rusa Tujuh Warna, akan sulit untuk meneruskan kekuatan garis keturunannya, tapi setidaknya ada kesempatan. Garis keturunan Iblis Rusa sangat ingin Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna kedua muncul. Karena itu, mereka bertekad untuk memenangkan lot ini. Terlebih lagi, Iblis Rusa tidak monolitik. Setan Rusa Emas dan Iblis Rusa Badak sama-sama kuat dan kaya. Tentu saja, mereka semua berharap darah ini akan membuat Kaisar Iblis Besar muncul di klan mereka sendiri. Meskipun Iblis Rusa Badak adalah yang paling mungkin, Iblis Rusa Emas, sebagai keluarga kerajaan, bukannya tanpa kesempatan untuk berevolusi.
Bahkan ada legenda bahwa Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna asli itu sendiri adalah hibrida dari Iblis Rusa Emas dan Iblis Rusa Badak, sehingga kemudian berevolusi. Ketika pelelangan dimulai, itu memasuki keadaan darah dan hujan hampir seketika, dan harga lelang melonjak hampir seketika. Kamar pribadi terbesar di Colosseum of Kerry City. Ada seorang laki-laki duduk di kursi utama, penampilannya tidak terlalu tampan, hanya bisa digambarkan biasa saja, dan perawakannya tidak tinggi. Itu tampak seperti manusia biasa. Di dekatnya, ada hampir semua pria tampan dan wanita cantik. Namun, dia memiliki aura yang unik tentang dirinya. Seluruh tubuh tampaknya berada di antara fantasi dan kenyataan, memberi orang perasaan yang tidak nyata. Pada saat ini, penawaran di luar sudah dimulai, dan harganya terus naik. Kening pria itu berkerut. Jika Tang San ada di sini, maka dia pasti akan mengetahui bahwa di sebelah pria ini, yang duduk hampir di sebelahnya, adalah orang yang membuatnya terpesona. Mei Gongzi tampak sangat tenang, memperhatikan hidung dan mulutnya, seolah-olah segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan dia. Wang Yan duduk di sisi lain, sesekali melirik Mei Gongzi, matanya jelas agak rumit. Itu benar, yang duduk di kursi utama adalah penguasa kota Kerry City kontemporer, patriark dari klan Iblis Merak, dan Raja Iblis Merak Besar. Apakah pengadilan leluhur berpikir bahwa perkembangan kota Kerry terlalu bagus untukku? Beri aku hasil imbang seperti itu dari dasar pot. Suara Raja Iblis Merak jelas sedikit marah. Perkembangan kota Kerry yang sejahtera tidak terlepas dari upaya silsilah Luyao, terutama dari segi ekonomi, kota Kerry semakin sejahtera dari tahun ke tahun. Dan darah Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna diangkut untuk dilelang. Bahkan tidak punya hak untuk menghentikannya. Kali ini, darah Raja Iblis Besar Rusa Tujuh Warna dikawal oleh dua Raja Iblis Besar dengan pangkat yang sama, tentu saja, tidak ada niat untuk memantau. Merasakan kemarahan Raja Iblis Merak Besar, tidak ada yang berbicara. Raja Iblis Merak menyipitkan matanya sedikit, tidak tahu apa yang dia pikirkan, saat berikutnya, matanya tiba-tiba beralih ke Mei Gongzi di sampingnya. Xiao Mei, bagaimana menurutmu? Untuk putri kecil ini, dia sepertinya tidak memperlakukannya sebagai manusia. Ketika matanya tertuju padanya, matanya sedikit melunak. Mei Gongzi mengangkat kepalanya dan menatap Raja Iblis Besar Merak, klan saya tidak memiliki kaisar, dan kaisar baru tidak memiliki kota. 8 kata sederhana menyebabkan tubuh Raja Iblis Merak Besar bergetar sedikit, dan mata dari banyak ras Iblis Merak yang hadir juga menatap tuan muda dengan darah manusia ini dengan sedikit ngeri. Kembalilah. Raja Iblis Merak Besar berdiri tiba-tiba, dan saat berikutnya, cahaya biru perak berkedip, dan menghilang dari udara. Mei Gongzi juga berdiri, seolah-olah 8 kata yang mengejutkan langit barusan bukanlah apa yang dia katakan, dia langsung berjalan keluar. Wang Yan tampak kosong, dia tidak mengerti arti dari 8 karakter sebelumnya, dan matanya sedikit kosong. Aku harus kembali dan bertanya kepada ibuku. Dalam acara publik semacam ini, menurut aturan klan Monster Merak, kerabat wanita tidak dapat hadir. Pada saat ini, penawaran di luar telah mencapai puncaknya. Ada 3 pihak dalam lelang, dari 3 kamar pribadi. 50 juta koin Tianyu. Suara gadis dari klan rubah merah itu sudah bergetar. 50 juta koin Tianyu, jumlah ini setara dengan total pendapatan kota besar dalam 1 tahun. Bahkan tidak setiap kota besar memiliki kekayaan seperti itu. 51 juta. Sebuah suara berat datang dari sebuah kamar pribadi. 50. Sama seperti ruang pribadi lain yang sebelumnya menawar akan dibuka, suara itu berhenti tiba-tiba dan tidak melanjutkan. Tamu pribadi di kamar pribadi nomor 6, apa tawaranmu? Kausin buru-buru bertanya. Kami, mundur. Setelah beberapa suara serak terhenti beberapa saat, mereka mengucapkan kata-kata untuk mundur. Pada saat ini, di kamar pribadi nomor 6, beberapa lelaki tua dengan tanduk panjang berdiri di sana dengan hormat, dan di depan mereka, ada seorang lelaki biasa yang tampak seperti manusia biasa. Mata pria itu menyapu mereka dan mengangguk tanpa suara. Saat berikutnya, cahaya biru perak berkedip, dan itu muncul di ruangan lain. Itu juga sekelompok pria dengan tanduk di kepala mereka, dengan sentuhan emas di tanduk mereka. Mereka ragu-ragu tentang bagaimana membuat penawaran ketika mereka melihat pria ini muncul. Sebuah gambar tiba-tiba muncul di kepala lelaki tua Iblis Rusa Emas. Saat berikutnya, warna merah di wajahnya karena kegembiraan berangsur-angsur memudar, mengangguk diam-diam, dan berkata dengan keras keluar, kami juga berhenti. Petik 2. Sosok biru perak berkedip, dan sosok itu menghilang tanpa jejak lagi. 51 juta, apakah ada harga yang lebih tinggi? Kausin terkejut. 3 kamar pribadi di kompetisi sebelumnya adalah nomor 3, nomor 6 dan nomor 8. Saat ini, penarikan mendadak nomor 6 dan nomor 8 meninggalkan kuota hanya untuk kamar pribadi nomor 3, yang baru saja mengutip harga tinggi 51 juta. Ini adalah garis keturunan terakhir dari Kaisar Iblis Besar Rusa Tujuh Warna. Tidak ada yang lebih berharga dari ini. Pikiran akal tiba-tiba menjadi kosong, dan dia mengucapkan kata-kata ini tanpa sadar. Pada saat ini, di antara matanya, pupilnya vertikal, jika kamu melihat lebih dekat, kamu akan menemukan bahwa ia tampaknya telah kehilangan jiwanya. Namun, masih tidak ada suara yang datang dari kamar pribadi nomor 6 dan nomor 8. Seluruh tempat itu sunyi. Tidak ada suara, dan semua orang menunggu saat terakhir tiba. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, garis keturunan Kaisar Iblis Rusa Tujuh Warna tidak akan pernah ada lagi. Silakan pilih dengan hati-hati. Kausin berkata lagi. Namun, tidak peduli apakah itu kamar pribadi nomor 6 atau nomor 8,
tetap tidak ada suara, dan masih belum ada penawaran baru. Harga 51 juta koin Tianyu tampaknya telah menjadi abadi pada saat ini. Di tribun, Zhang Haoxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kutipan dari ketiga pihak tadi dapat digambarkan sedang berjalan lancar, dan harganya terus naik karena tidak ada sejengkal tanah pun yang diperbolehkan. Kematian mendadak pada saat ini benar-benar aneh. Xiao Tang, bagaimana menurutmu? Mengapa kedua pihak tiba-tiba tidak mengajukan penawaran? Zhang Haoxuan bertanya pada Tang San di sebelahnya. Ini seperti menghitung kamar pribadi nomor 3. Tang San sedikit mengernyit, juga sedikit bingung. Tidak ada keraguan bahwa tiga pihak yang menawar garis keturunan Kaisar Iblis Rusa 7 warna memiliki perasaan bahwa mereka bertekad untuk menang. Di antara mereka, pasti ada keberadaan setan rusa. Namun, apakah ada begitu banyak tiga pihak sehingga Iblis Rusa memiliki kemampuan untuk bersaing? Kilatan cahaya melintas di benakku. Seseorang di antara ketiga pihak dengan sengaja menaikkan harga, baik nomor 3, nomor 6, dan ke-8. Pada saat ini, nomor 6 dan nomor 8 tiba-tiba berhenti menawar pada saat yang sama. Jelas ada perasaan sengaja mengadu nomor 3 tapi, siapa Iblis Rusa di kedua sisi? Ini tidak jelas. Lelang stagnan Kausin tidak melanjutkan lelang, tetapi berdiri di sana dengan kosong. Di sini, dengusan dingin lainnya terdengar. Kausin menggigil, seolah kembali ke jiwa, dan tanpa sadar berkata, 51 juta untuk pertama kalinya, 51 juta koin Tianyu untuk kedua kalinya, dan 51 juta koin Tianyu untuk ketiga kalinya. Kesepakatan. Kata terakhir diumumkan, dan akhir dari lelang ini diumumkan. Dalam sekejap, penonton mendidih, 51 juta koin Tianyu, ini seharusnya menjadi harga tertinggi dalam sejarah seluruh benua peri. Dan rekor harga ini, aku khawatir tidak akan rusak untuk waktu yang lama. Tang San dan Zhang Haoxuan berdiri bersama. Tujuan mereka hari ini pada dasarnya tercapai, terutama untuk Tang San. Waktu untuk mengambil banyak, tapi Tang San selalu memiliki perasaan aneh di hatinya, pelelangan darah Kaisar Iblis Rusa 7 warna barusan tampaknya tidak sesederhana itu. Suasana aneh pada saat terakhir membuat seluruh Kolosseum merasa tertekan. Darah rusa 7 warna dikawal dan didorong ke bawah, Tang San menatap ke arah itu. Terus terang, dia juga sangat tertarik dengan darah ini. Bagaimanapun, itu adalah garis keturunan teratas, dan garis keturunan teratas yang mengontrol 7 elemen. Jika dia bisa masuk ke tangannya, dengan garis keturunan Kaisar Iblis besar, dia bisa melakukan terlalu banyak hal. Tentu saja, ini jelas bukan sesuatu yang dia inginkan sekarang, aku tidak tahu berapa banyak master tingkat dewa yang menatap garis keturunan ini. Sayang sekali, jika kamu telah pulih ke kultivasi tingkat dewa sekarang, maka kamu benar-benar dapat mencobanya dan melihat apakah kamu bisa mendapatkan darah ini ke tanganmu. Pengiriman berjalan lancar, tetapi di antara hal-hal yang mereka foto kali ini, yang lebih merepotkan adalah 18 pengikut manusia dengan klan rubah merah. Bagaimana 18 orang ini berjalan melewati pasar dengan angkuh? Itu terlalu mencolok. Setelah memasukkan semua barang lelang lainnya ke dalam tas penyimpanan, setelah membayar uangnya, masih ada lebih dari 200 koin elemen yang tersisa. Kamu kembali dulu, serahkan gadis-gadis ini padaku, dan aku akan menyelesaikannya dulu. Kamu kembali ke akademi dan tunggu aku, kata Zhang Haoxuan kepada Tang San. Dalam pikirannya, sekarang kepentingan Tang San adalah yang tertinggi, kembali ke akademi terlebih dahulu adalah yang paling aman. Oke, Tang San setuju dan tidak tinggal lebih lama lagi, terus meninggalkan Kolosseum dengan cepat dengan topeng di wajahnya. Suasana menindas dari Kolosseum sebelumnya membuatnya merasa sangat tidak nyaman, itu jelas merupakan konfrontasi antara pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Dia tidak ingin dirinya terpengaruh oleh insiden pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dan keselamatan adalah prioritas pertama. Setelah meninggalkan Kolosseum, perasaan depresi jelas sangat lega, dan Tang San juga menghela nafas lega. Mata rubah tidak menunjukkan bahaya apapun padanya. Dia berjalan di jalan-jalan dan kembali ke Akademi Penebusan dengan kecepatan lebih cepat. Tepat ketika dia datang ke sekitar Kericol Lege dan hendak mendaki gunung. Tiba-tiba, sosok yang tidak jauh di depan menarik perhatiannya. Tang San sudah melepas topengnya saat ini, dan pakaiannya telah berubah kembali menjadi pakaian kerja staf Akademi Keri, terlihat normal. Namun, ketika dia melihat punggung familiar itu, dia hanya bisa berhenti. Ini benar-benar kamu. Suara manis itu terdengar, dan wanita itu berbalik. Bukankah itu Mei Gongzi yang belum lama ini bertemu? Tang San membeku sejenak, apa yang kamu bicarakan? Mei Gongzi berkata dengan ringan, aku mengikutimu sepanjang jalan kembali, jadi jangan berpura-pura bodoh. Petik 2. Sudut mulut Tang San berkedut, dia benar-benar tidak merasa bahwa seseorang mengikutinya, dan Mei Gongzi jelas tidak memiliki niat buruk terhadapnya, jadi Ling Qitianyan tidak memberikan peringatan apapun. Jadi, saya hanya mengikutinya kembali seperti ini. Apakah kamu juga? Tanya Tang San. Ya, Mei Gongzi mengangguk. Kamu memotret 18 wanita rubah merah, atau siapa? Kata Mei Gongzi acuh tak acuh. Tang San mengkhianati wali kota Zhang Haoxuan tanpa ragu-ragu, itu adalah tembakan wali kota. Jika kamu bisa menyelamatkan, satu adalah satu. Ini di luar dugaanku bahwa kamu dapat mengalahkan kalajengking cakar raksasa urutan ke-8. Mei Gongzi berjalan perlahan ke Tang San, dia lebih tua dari Tang San, dan seorang gadis berkembang lebih awal, jadi dia lebih baik daripada dia sekarang tanpa penyamaran. Tang San, dia menatapnya. Aku telah diakui, dan tidak masuk akal untuk tidak mengakuinya.
Apakah kamu seorang remaja? Mei Gongzi bertanya lagi. Hampir. Tang San mengangguk. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi pengikutku. Di masa depan, kamu akan menunggu pesananku kapan saja di akademi, mengerti? Aku peringkat biru, dan pesananku ada di organisasi, di sisi kota Kerry, yang adalah prioritas pertama. Oke, Sister Mei. Tang San setuju tanpa ragu sama sekali. Untuk menjadi jam matanya, bukan. Ada lebih banyak kesempatan untuk mendekatinya. Alangkah senangnya, sebelum aku pergi ke pelelangan hari ini, aku menggunakan mata rubah untuk meningkatkan keberuntunganku. Sepertinya keberuntunganku luar biasa, memiliki kemampuan mata rubah berevolusi. Yah, begitulah. Mei Gongzi meliriknya lagi, tubuhnya melintas dan menghilang tanpa jejak. Masih ada aroma samar yang dia bawa ke udara, dan sudut mulut Tang San berkedut ke atas, hari yang sangat indah. Kembali ke Akademi Penebusan, Tang San langsung kembali ke kamarnya, menutup pintu, dan dia ingin menghitung keuntungannya kali ini. Belum lagi 18 gadis manusia rubah merah, adalah tanggung jawab manusia untuk menyelamatkan mereka. Pada saat yang sama, ke-18 gadis itu sendiri semuanya memiliki darah klan rubah merah. Meskipun mereka tidak kuat, dapat dilihat dari kemampuan avatar hati gadis klan rubah merah bahwa kemampuan bawaan klan rubah merah adalah cukup bagus di masa depan. Jika mereka dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan mereka, maka mereka akan memiliki pijakan di organisasi penebusan. Apa yang membuat Tang San merasa lebih nyaman secara alami adalah 3 lot lainnya. Tak perlu dikatakan, buah siang adalah bahan penting yang dapat membuat seluruh tim berkembang. Faktanya, Tang San bisa saja menembus peringkat ke-7 sejak lama, dan sekarang dia bahkan memiliki kekuatan peringkat ke-7. Saat ini, Ling Qitianyan tidak realistis untuk mencapai puncak tingkat ke-6, itu terlalu sulit, tetapi Time Cheng dan Jin Peng Cheng memiliki peluang, selama Cheng Zicheng dan basis kultivasi kota kelahirannya ditingkatkan ke tingkat ke-6. Kaisar Perak Biru dan transformasi Harimau Angin secara alami tidak masalah, mereka masih berada di puncak peringkat ke-6. Adapun transformasi macan tutul kilat, tidak sulit untuk meningkatkan ke peringkat ke-6. Dengan basis kultivasinya saat ini, masih mudah untuk menemukan Flash Leopard tingkat 6 untuk meningkatkan garis keturunannya. Masalah terbesar adalah mata rubah. Tubuhnya hampir terpelihara, dan setelah menunggu paling lama 3 bulan, dia akan dapat memiliki fisik yang cukup kuat untuk menahan kekuatan tingkat ke-7. Tidak ada masalah dengan menerobos sekarang, tetapi dia harus menunggu Cheng Zicheng dan Guli, jadi dia tidak terburu-buru. Bahkan jika Dubai makan lebih banyak buah siang, hampir tidak mungkin baginya untuk meningkatkan Beiding M paling banyak 2 peringkat. Tidak peduli seberapa baik buah siang, tidak peduli berapa banyak kekuatan spiritual ditingkatkan, harga dan ketipisan masih menjadi masalah terbesar. Memikirkan hal ini, Tang San tidak bisa tidak memikirkan darah yang baru saja dilelang. Jika ada lelang untuk darah Kaisar Iblis Tianhu, itu akan menjadi mimpi. Itu adalah keberadaan yang penting, dilindungi oleh semua Kaisar Iblis besar. Kaisar Iblis Rubah Surgawi sendiri adalah pembangkit tenaga listrik di antara pembangkit tenaga listrik, apalagi menyerangnya, bahkan jika dia adalah orang yang kuat, selama ada ancaman baginya, dia mungkin akan ditemukan olehnya, atau bahkan dikunci. Yang paling sulit adalah transformasi Rubah Surgawi. Tetapi semakin dia menggunakan mata Rubah Surgawi, semakin Tang San memahami betapa besar manfaat dari keluarga Rubah Surgawi ini. Konon keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Ketika keberuntungan menjadi sesuatu yang bisa dikendalikan, sungguh luar biasa. Setidaknya bisa melipat gandakan kekuatanku. Ya, itu ganda. Tidak peduli apa, setelah Dewa Iblis lainnya ditingkatkan ke peringkat ke-6, mereka akan membuat terobosan. Pada peringkat ke-7, kultivasinya sendiri akan memiliki perubahan kualitatif, dan semua iblis dan dewa akan berevolusi menuju peringkat ke-7, dan efek superposisi timbal balik akan menjadi lebih besar. Pada saat itu, dia akan benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan pembangkit tenaga listrik tingkat 9, dan dia akan dapat melindungi dirinya sendiri. Tang San mengeluarkan Skybreaker dan kayu emas. Tangan palu pemecah surga panas, tetapi tidak terlalu panas, dan seluruh tubuh memancarkan cahaya merah gelap samar dengan tanda lingkaran sihir terukir di atasnya. Dia menimbang beratnya dan menemukan bahwa palu yang menghancurkan surga ini memiliki berat 30 kg. 30 kg besi halus Tianhuo adalah kekayaan besar di alam dewa tempat dia pernah tinggal. Benda ini benar-benar dapat digunakan untuk membuat artefak. Melihat Tianhuo Jingti, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, untungnya kamu jatuh ke tanganku, bukan? Jika tidak, kamu hanya akan tertinggal dalam debu. Namun, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa memurnikanmu secara singkat untuk sementara. Setelah tingkat kultivasiku lebih tinggi dan aku menerobos ke tingkat dewa, aku benar-benar dapat melatih kembali kamu dan membiarkanmu mencapai tingkat senjata ilahi. Petik 2. 30 kg besi halus Tianhuo, jika kamu memurnikannya, itu pasti keberadaan pada tingkat artefak. Tetapi besi halus Skyfire terlalu sulit untuk disempurnakan, dan dengan kekuatan Tang San saat ini, tidak ada cara untuk membuatnya kembali. Pelat besi Tianhuo Jing sangat keras. Jika kamu ingin menghaluskannya, kamu tidak dapat membuatnya dengan cinta. Tidak ada stasiun pemadam kebakaran yang dapat melunakkannya. Sempurnakan, kamu hanya dapat melatihnya dengan cara lain. Hanya dengan mengetuk kuncupnya dengan indera ilahi, dimungkinkan untuk memperbaikinya kembali. Meskipun Tang San memiliki indera ilahi sekarang, sedikit indera ilahi itu adalah tanggung jawab besar. Tidak ada cara untuk menggunakannya untuk memurnikan Skyfire Fine Iron.
Tetapi tidak dapat memperbaikinya tidak berarti bahwa tidak ada cara untuk meningkatkan Skyfire Fine Iron. Masih dimungkinkan untuk meningkatkan susunan sihirnya pada basis aslinya, sehingga dapat memiliki beberapa karakteristik lagi. Bagi Tang San, kunci pemecah langit bukan hanya senjata, itu juga bisa digunakan sebagai palu tempa. Tidak ada yang lebih cocok untuk palu tempa selain Skyfire Fine Iron, meskipun ada beberapa barang langka dan berharga. Kecuali jika itu adalah artefak dengan bantuan akal ilahi, logam apapun akan melunak di bawah pukulan besi halus Skyfire. Cara merangsang Skyfire sebenarnya tidak sulit, tetapi Tang San bisa menebak bahwa klan monster jelas tidak pernah bisa menginspirasi kesuksesan. Untuk merangsang suhu tinggi dalam besi halus api surgawi, yang dibutuhkan adalah baptisan spiritual, menggunakan kekuatan mental untuk menyiram besi halus api surgawi, sehingga dapat menarik api surgawi dari dalam keluar. Motivasi semacam ini bukanlah penyalaan, tetapi proses pembuatan energi di dalam besi halus Skyfire dirangsang dan mengalami perubahan kualitatif. Perubahan kualitatif semacam ini dapat dibalik. Ketika tidak ada cukup kekuatan mental untuk mendukung, Skyfire Fine Iron seperti kekurangan katalis, dan hanya menunjukkan karakteristik permukaan, dan kekuatan mental yang merangsangnya dalam satu hari cukup kuat, kemudian, meledak. Suhu tinggi akan menakutkan. Tidak diragukan lagi, ini bukan hanya senjata untuk Tang San, tetapi juga palu tempat terbaik dalam arti sebenarnya. Dengan itu, tungku tidak lagi diperlukan selama tempatnya tepat. Logam apapun harus mengakui kekalahan di depannya. Dan yang perlu dilakukan Tang San adalah mengendalikan suhu yang menakutkan ini dengan menyesuaikan kekuatan mentalnya. Setelah fakta bahwa kekuatan spiritualnya telah dinaikkan ke tingkat dewa, dan dia dapat melatihnya, maka kembaran Wen Hao akan dilahirkan kembali dan menjadi artefak nyata. Sepotong besar besi halus Skyfire, tidak mudah untuk mengambil sepotong besi murah di dunia. Dan dia sangat curiga bahwa dia harus sering memeriksa tawar-menawar di konferensi keamanan negara peri, karena banyak hal baik yang tidak diketahui oleh penduduk benua peri.